Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia, para subscriber channel Laku Sugih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan mengenai riyadhah dari ayat kursi. Ada suatu keterangan di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 172 yang menerangkan bahwa ada waktu-waktu khusus di hari Jumat apabila seseorang berdoa pada waktu tersebut dengan wasilah membaca ayat kursi, maka doanya ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tertulis dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna man qara'a ayatal kursi sab'a asrata marrah ba'da salatil asri min yaumil jum'ah fi maudi'in khalin wajada fi qalbihi halatun lam ya'hidha qabla fa idza da'a fi tilka sa'ah istajib lahu, yang artinya ketahuilah bahwasanya seseorang yang membaca ayat kursi sebanyak sab'a asrota marrah, sebanyak 70 kali ba'da sholatil asri min yaumil jum'ah, membaca ayat kursi 70 kali setelah sholat asar pada hari Jumat, fi maudi'in khalin, di dalam tempat yang sunyi, di dalam tempat yang jauh dari keramaian, wajada fi qalbihi halatun lam ya'hidha qabla, yang mana pada waktu tersebut muncul di dalam hati seseorang suatu keadaan yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Maka fa idza da'a fi tilka sa'ah istajib lahu, maka ketika seseorang itu berdoa pada saat tersebut, pada waktu itu, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sebuah keterangan yang menerangkan riyadhah ayat kursi yang seharusnya dibaca pada hari Jumat setiap selesai sholat asar. Jadi pada hari Jumat ketika sudah melaksanakan sholat asar, apabila seseorang menemui waktu yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya, yang ia rasakan, maka apabila pada waktu tersebut ia berdoa, ini pasti doanya akan diijabah oleh Allah dengan menggunakan wasilah ayat kursi dibaca 70 kali. Jadi ketika hari Jumat setelah sholat asar membaca ayat kursi 70 kali. Nah, ketika sudah membaca 70 kali, kemudian apabila Anda menjumpai suatu keadaan, menjumpai suatu waktu yang tidak pernah Anda jumpai sebelum-sebelumnya, maka itu adalah waktu yang istijabah, waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Jadi waktu ini tidak jelas kapan. Namun di sini diterangkan fi maudi'in khalin wajada fi qalbi halatun lam yahidha qabla. Jadi pada tempat yang sunyi itu hadir suatu rasa atau hadir suatu suasana yang tidak pernah Anda jumpai sebelumnya. Maka fa'idha da'a fitil kasa'ah istajib lahu, maka apabila Anda berdoa pada waktu itu, maka doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun
harus membaca ayat kursi sebelumnya sebanyak 70 kali setelah sholat asar di dalam tempat yang jauh dari keramaian. Jadi fi maudi'in kholin ini bukan berarti tempat yang sepi, yang sunyi seperti halnya tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia, tidak. Namun yang terpenting adalah pada tempat yang jauh dari keramaian. Nah, apabila Anda sudah membacanya, kemudian Anda menjumpai waktu-waktu di mana Anda tidak pernah menjumpai waktu tersebut sebelumnya. Jadi ada keadaan yang Anda rasa ini adalah waktu yang baru Anda rasa. Jadi ada waktu yang berbeda, ada suasana berbeda, maka pada waktu tersebutlah apabila Anda berdoa kepada Allah, ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak riwayat yang menjelaskan pada hari Jumat ini ada waktu-waktu mustajabah yang sangat singkat, dan itu letaknya adalah ketika setelah sholat asar. Jadi pada asar itu ada waktu mustajabah, waktu akhir dari hari Jumat. Kemudian di sini dikuatkan dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 172 bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 70 kali setelah sholat asar pada hari Jumat, dan itu dibaca pada tempat yang jauh dari keramaian, kemudian orang tersebut menjumpai suatu keadaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, maka ketika orang tersebut berdoa pada waktu itu, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dari keterangan ini kita semuanya diberikan maunah oleh Allah dapat mengamalkannya, dan semoga dengan amalan itu hajat-hajat kita, semua keinginan kita, kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu hajat yang merupakan hajat dunyawiyah maupun hajat yang bersifat ukhrawi. Para pendengar, para subscriber yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Aku Sugih, karena hanya pada channel inilah Anda dapat mendapatkan suatu pembahasan yang berdasarkan ilmiah, yang bersumber dari kitab-kitab salafiyah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.